Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai obat kangen juga saya dengan Bapak Ibu semua, karena ya Jumat yang kemarin ya itu sendiri lupa kalau itu hari malam Jumat ya, karena nggak pernah menghitung hari. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat berbahagia untuk semua jamaah Dzikir Nafas dan semua yang menyaksikan siaran langsung ini, baik yang di YouTube maupun yang di Facebook. Selama ini kita sudah melakukan zikir nafas ya, rutin, istiqomah ya. Nah, dalam berzikir nafas itu tentunya kita punya banyak pengalaman ya, karena kita melakukan satu perjalanan. Jadi kita berzikir itu melakukan satu perjalanan rohani ya, menuju Allah SWT yang kita sebut dengan sadar Allah atau ma'rifatullah ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang kita peroleh ya, tentunya kita mendapat juga pemahaman-pemahaman dari Allah, terutama tentang kesadaran ya. Jadi kesadaran itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama, dalam berzikir nafas itu kita menyadari jasad ya, menyadari jasad. Jadi kesadaran jasad, yang bernafas itu jasad ya. Sensasi-sensasi jasad itu kesadaran jasad. Kemudian kesadaran jiwa. Jadi setelah jasad, kita teruskan perjalanan rohani kita, zikir kita teruskan, akhirnya kita dikenalkan oleh Allah tentang kesadaran jiwa. Jiwa yang menyadari Allah. Sampai akhirnya kita mencapai kesadaran ruh. Nah, ini harus kita temukan ya dalam berzikir nafas. Kita harus temukan ya, otomatis yang memperkenalkan juga Allah, yang memberikan pelajaran tentang ini juga Allah. Jadi ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Jelas jasad punya penyakitnya ya pakai jasad. Kemudian jiwa ya, jiwa itu juga ada penyakitnya. Jiwa ada penyakitnya. Penyakit yang harus kita hilangkan dari jiwa itu adalah ego. Ego, makanya dalam berzikir kita harus bisa untuk menghilangkan ego, mengenolkan ego atau fana. Fana itu mengenolkan ego. Sehingga kalau ego kita nol, maka kita oleh Allah diberikan satu kebersihan jiwa, kesucian jiwa. Nah, hilanglah sifat-sifat negatif, iri, kemudian ya tentang keegoan, mengaku-ngaku, ya, ngaku bisa, ngaku paling tinggi, ngaku ini, ngaku itu jiwa ya. Jadi penyakit-penyakit itu harus kita hilangkan. Dan ruh itu milik Allah, ruh itu suci. Ruh itu suci. Jadi yang pernah saya katakan bahwa suci itu tidak bisa bertemu dengan kotor ya. Jadi kotor tidak akan pernah bertemu dengan suci.
Seperti siang tidak akan pernah bertemu dengan malam. Nah, kalau kita ingin bisa silatun ke Allah, maka jiwa kita harus suci. Jiwa yang sadar Allah itu jiwa yang suci. Baru jiwa yang suci ini bisa istilahnya menyatu dengan ruh. Jadi untuk menuju kesadaran terhadap Allah, untuk menuju Allah, maka jiwa itu harus bisa menyatu dengan ruh. Artinya ruh itu merupakan kendaraan jiwa menuju Allah. Jadi kita ruh dengan Allah itu memang ada connect. Jadi yang connect dengan Allah SWT, yang maha ruh itu ya ruh kita ini. Ya, jadi ada channel, selalu ada channel. Dan ruh itu selalu suci. Ruh tidak terkontaminasi apa-apa. Ruh tidak punya penyakit, ruh tidak terganggu oleh apapun. Ruh itu selalu suci. Ya oleh karena itu kalau kita mau ke Allah, mau silatun ke Allah, maka jiwa kita harus disucikan. Ya. Jadi kalau jiwa yang suci ini baru bisa menyatu dengan roh. Kalau jiwa yang suci bisa menyatu dengan roh, baru bersama roh inilah kita bisa silatun ke Allah. Jasad kita tinggal. Ya. Jasad kita tinggal. Maka kita ingin tahu ke Allah, ya jasad kita nafikan, kita matikan. Ya. Kalau jasad sudah mati, baru jiwa ini yang bergerak. Jiwa bergerak kemana? Jiwa ini bergerak ke fana, membersihkan ego, membersihkan segala macam penyakit dan status fana. Setelah itu baru jiwa ini menyatu dengan roh sebagai kendaraan jiwa untuk menuju ke Allah. Itulah yang dikatakan sebagai kesadaran ruh. Jadi kesadaran paling tinggi itu kesadaran jiwa mencapai ruh. Nah, itu masih level tengah ya. Kita harus berjuang terus untuk membersihkan diri. Membersihkan diri bukan hanya pada saat kita berzikir, ya. Bukan pada saat kita latihan berzikir nafas, tapi justru yang paling utama itu membersihkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Makanya salah satu cara atau cara yang kita temukan, ya, yang disampaikan oleh Bapak Seto Purwanto untuk membersihkan diri itu dengan cara amanah. Amanah tanda perintah. Setiap kegiatan kalau tidak ada amanahnya ya jangan dilakukan. Nggak ada amanahnya kita melakukan, namanya ngawur. Itu cenderung pada kemaksiatan. Tapi kalau ada amanahnya, kemudian mesti ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya kita cari. Oh, ada tandanya. Setiap tanda mesti ada perintahnya. Nah ini, kalau kita jalankan ATP ini secara terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jiwa kita itu insya Allah akan jadi bersih. Jiwa yang bersih inilah yang bisa menyatu dengan ruh. Karena ruh itu kendaraan menuju pada kesadaran Allah. Dan ruhlah yang punya channel ke Allah. Artinya antara Allah SWT dengan ruh kita itu selalu ada konektivitas, selalu ada kesinambungan. Nah ini kalau kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti merasakan kesinambungan itu. Pasti itu merasakan. Ya. Jangankan kita yang orang yang beriman, yang berislam, yang melakukan silatun, orang ateis pun merasakan. Ada satu kekuatan yang di luar dirinya. Mereka pun berdoa. Nah itu tanda kalau ruh ini selalu connect, selalu nyambung dengan
yang maha ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang non muslim ini yang mungkin masih terhijab, mungkin masih apa dengan segala macam apa kekotoran-kotoran jiwa ya, segala macam hijab yang menghijab jiwa sehingga jiwa tidak bisa menyatu dengan roh untuk mencapai kesadaran roh. Kesadaran roh inilah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai opening ya. Jadi saya singkat-singkat saja memberikan pengantar yang nanti insya Allah ada hubungannya dengan yang disampaikan Bapak Seto Purwanto yang akan dikupas tuntas, kupas habis tentang masalah ini dalam rangka kita menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita itu bisa merubah diri kita dari jiwa yang sekarang masih kotor menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang fitrah, sehingga dalam 1 tahun ke depan jiwa yang fitrah ini kalau kita bisa pertahankan, maka insya Allah kita akan selalu sadar Allah dalam level yang lebih tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu, Tuan dan Puan, rekan-rekan, saudara-saudara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi melalui live streaming dari Padepokan Patrap. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah melalui online. Silaturahmi ini akan membawa berkah kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada kami yang ada di sini dan semuanya. Terima kasih Mbak Bejo yang telah memberikan opening, wejangan tentang jiwa dan ruh. Bapak Ibu, tadi sudah diberikan sebuah pembukaan oleh Mbak Bejo tentang jiwa dan ruh, yang mana ini akan terus kita gali, terus kita kembangkan, terus kita praktekkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan keadaan-keadaan kita. Jadi belajar makrifat itu tidak bisa ditentukan durasi waktunya, pokoknya mengalir, mengamalkan. Tugas kita adalah mengamalkan. Kita sampai mana, kita sudah berada di level berapa, yang penting kita amalkan terus amaliyah sadar Allah kita, sehingga perkembangan spiritual kita itu semakin hari semakin meningkat.
ibarat kita itu punya bayi ya, bayi, kemudian hingga sekarang sudah remaja, kita hanya membesarkan saja, kita hanya bukan membesarkan, kita hanya merawat, memberikan asupan makanan yang baik. Kita tidak tahu, tidak merasa sebenarnya, tidak merasa perkembangan atau pertumbuhan anak ini. Karena kita tiap hari ketemu. Tapi orang yang mungkin kakeknya atau buliknya atau pamannya yang mungkin 4 tahun, 3-4 tahun baru ketemu, kaget, sudah besar. Nah, begitulah kita, kalau kita tiap hari menggali spiritualitas kita nggak tahu sampai di tingkat berapa. Tapi kadang orang lain yang merasakan, orang lain yang mengetahui bahwa ada satu perubahan di dalam diri kita, yang melihat malah orang lain, karena orang lain dulu kamu begini, sekarang begini gitu. Maka jangan mentargetkan diri, yang penting diamalkan saja. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada 2 live streaming lewat YouTube dan lewat Facebook. Ini nampaknya rame yang di ini ya, rame yang di YouTube. Kenapa rame di YouTube ya? Kenapa Pak Zain? Ya, baik. Mungkin YouTube memang tempatnya untuk ini ya, live streaming kali ya, untuk bikin video-video seperti ini. Ya, ini adalah pertemuan ke-8 Bapak Ibu. Jadi tidak terasa sudah 8 kali kita ngobrol santai lepas subuh. Jadi pertama, alhamdulillah animonya, peminatnya cukup banyak dari Malaysia, dari Indonesia, sahabat-sahabat semua yang mungkin juga sudah kangen, ingin ke Padepokan Patrap karena lockdownnya sudah kelamaan. Mudah-mudahan coronanya cepat berakhir sehingga saudara-saudara, sahabat semua bisa datang lagi ke Padepokan, belajar bersama, ngopi bersama, praktek zikir nafas, patrap dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini di YouTube sudah ada 80-an peserta, di Facebook 15 ya, kami di YouTube. Mungkin gambarnya juga lebih jelas. Ya, lebih jelas di YouTube daripada di Facebook ya, mungkin ya. Baik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan berkaitan dengan sadar Allah, berkaitan dengan zikir nafas, berkaitan dengan ATP, berkaitan dengan 3T, silahkan. Kita pertanyaan secara langsung sambil saya menyampaikan tentang materi yang pada pagi hari ini saya buat. Topiknya yaitu tentang iktikaf. Ya, tentang iktikaf. Bapak Ibu, seperti apa yang tadi disampaikan Mbah Bejo atau Pak Zain, bahwa di dalam diri kita itu ada namanya ada namanya jasad dan ada namanya ruh. Itu adalah 2 alat yang digunakan oleh jiwa, ya, oleh jiwa untuk kepentingan menuju kepada Allah. Nah, jasad ini untuk apa? Ya,
tentunya Bapak Ibu, selama jasad ini masih ada, jasad ini kita gunakan sebagai sarana untuk menyaksikan Allah. Kita yang menyaksikan, yang bisa melihat bintang itu adalah mata. Yang bisa melihat bulan itu adalah mata. Yang bisa melihat matahari juga mata. Jadi pertama, tugas jasad itu, kita punya jasad itu adalah sebagai saksinya Allah. Bukan sebagai saksi, sebagai alat untuk menyaksikan. Sehingga kesadaran kita ketika kita melihat matahari, maka kesadaran kita itu yang menciptakan Allah. Tapi yang melihat matahari itu adalah mata. Ini jasad. Yang tugas yang kedua adalah sebagai abdi. Untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, umroh, dan lain sebagainya, itu menggunakan jasad. Ya, menggunakan jasad. Syariat itu syariat untuk ibadah itu berkaitan dengan jasad. Jadi jasad ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, jasad ini kita gunakan untuk menjalankan tugas kekhalifahan. Apa tugas kekhalifahan itu? Tugas kekhalifahan adalah tugas untuk mewakili Allah. Misalnya saya punya anak, maka saya mewakili Allah untuk membesarkan anak-anak saya. Misalnya saya guru, saya mewakili Allah untuk mengajari murid-murid saya. Misalnya saya pedagang, saya mewakili Allah untuk melayani kebutuhan pelanggan. Misalnya saya seorang tentara, militer, komandan, maka saya mewakili Allah untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Jadi semuanya ini adalah jasad ini kita gunakan untuk mewakili Allah. Jadi ada 3 tugas jasad itu. Yang pertama menjadi saksinya Allah, bukan menjadi saksi, tapi alat untuk menjadi saksi. Yang kedua alat untuk beribadah. Yang ketiga alat untuk menjalankan kekhalifahan. Ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Belum ada pertanyaan. Oke, nyambung lagi Bapak Ibu. Itu jasad, ya. Jasad. Sekarang ruh. Bapak Ibu, satu-satunya makhluk Allah yang ditiupkan ruhnya, wa nafatuhu min ruhi, itu hanya manusia. Malaikat punya ruh? Tidak punya. Kemudian binatang punya ruh? Tidak punya. Selain manusia tidak ditiupkan ruh Allah. Min ruhi. Min ruhi itu, ruh miliknya Allah. Bukan ruh ciptaan Allah, tapi ruh miliknya Allah. Milik. Min ruhi itu milik. Dari ruhku. Bukan ciptaan, tapi milik. Apakah ruh itu Allah? Ya enggak tahu. Pokoknya itu miliknya Allah gitu loh. Di Quran itu bilang begitu, jangan dibuat pertanyaan yang menyimpang. Apakah ruh ciptaan Allah? Ya milik, sudah. Miliknya Allah itu ya Allah. Miliknya Allah. Makanya nanti ketika kita mati, maka ruh itu diminta kembali. Kenapa? Karena itu miliknya Allah. Nah, miliknya Allah akan diminta kembali kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, apa fungsinya ruh ini? Fungsinya ruh ini adalah tadi seperti yang disampaikan Mbah Bejo, bahwa ruh itu adalah kendaraan juga, alat juga sebenarnya. Seperti jasad tadi itu juga alat. Ruh itu juga alat. Alat bagi siapa? Bagi jiwa atau bagi nafs.
Sekarang apa gunanya alat itu? Gunanya alat itu, alat daripada ruh adalah untuk berhubungan dengan Allah, menuju kepada Allah. Ya, menuju kepada Allah. Jadi ruh itu adalah alat untuk berhubungan dengan Allah, biar kita bisa terkoneksi dengan Allah. Ya, sedangkan jasad itu alat untuk kita menjalankan kehidupan kita. Jadi ada 3 tugas, yaitu alat untuk menjadi saksi, alat untuk beribadah, dan alat untuk menjalankan kekhalifahan. Ya, itu fungsi jasad dan ruh. Nah, jiwa itu diri kita ini. Jiwa itulah yang memiliki alat-alat tadi. Yang satu ciptaan Allah berupa jasad, yang satu miliknya Allah berupa ruh. Kalau jasad nanti masuk ke dalam kuburan, masuk dalam tanah rusak, tapi kalau ruh nanti akan diminta kembali. Jasad sendirian sudah nggak ada jasad. Jiwa sendirian nggak ada jasad, nggak ada ruh, karena jasad rusak, jiwanya kembali kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, sambil saya menjawab pertanyaan singkat ya Bapak Ibu, karena ini kan sifatnya obrolan, bukan tausiah atau ceramah. Ya, saya hanya memberikan stimulan aja, stimulasi. Nah, keakraban ngobrol ini yang Bapak Ibu yang kita pentingkan. Ya, nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya biar Mbah Jan yang jawab. Kalau Mbah Jan juga nggak bisa ya sudah PR. Ya Mbah Jan ya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, saat ber-DN saya melihat ada cahaya putih keunguan, itu maksudnya apa Pak? Mohon pencerahannya. Baik, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, alam-alam persepsi, alam indera itu akan mengalami reaksi-reaksi. Nah, reaksi-reaksi otak, reaksi-reaksi persepsi itu kadang-kadang memberikan satu simbol-simbol terjadinya kenaikan kesadaran, gitu ya. Nah, ini kalau melihat cahaya-cahaya ungu itu kan putih keunguan, itu kan berarti cahaya pencerahan. Nah, jadi lanjutkan saja, abaikan saja, tapi itu satu step yang bagus. Tapi jangan sampai itu menjadi satu keasikan di situ. Itu tanda yang bagus bahwa perjalanannya sudah betul untuk dilanjutkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Salimul. Pak Heru, saya mau tanya, untuk sekarang sholat di masjid dibatasi, apakah bisa itikaf di rumah? Bisa. Sebaiknya rumah itu ya punya musola kecil gitu loh Pak. Kayak orang Bali itu loh Pak. Orang Bali itu setiap rumah ada puranya gitu loh. Masa kita kalah sama orang Bali? Orang Bali itu setiap rumah ada puranya. Iya Pak Jan ya? Ada puranya, ada tempat ibadah. Jadi kalau kita di rumah ada tempat ibadah ya, kalau selama lockdown ini kan bisa digunakan. Nah, mihrab. Kita mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk kita bermunajat atau beriktikaf ya. Memang di beberapa dalil itu di masjid. Tapi masjid itu sebenarnya tempat sujud aslinya. Asli arti masjid itu tempat sujud. Bukan tempat yang ada mic-nya, ada podiumnya, ada yang ciri-ciri masjid yang kita. Tapi masjid sendiri, kata-kata masjid di dalam dalil itu adalah masjid itu tempat sujud sebenarnya. Jadi kalau kita sudah sering punya sujud di situ ya gunakanlah itu untuk beriktikaf. Kalau saya begitu.
lagi ada Bapak Ibu yang bertanya? Oke, dari Pekanbaru, dari Pak Heru sudah terjawab. Pak Didi, Pak Priyo, Pak Budi, Pak Prambi, menyimak dari Pekanbaru ya. Pak Karyadi, ruh adalah kendaraan jiwa menuju kendaraan jiwa, mohon dijelaskan lagi Pak Pur. Ya. Singkat aja Pak. Nanti bisa diputar ulang lagi ya. Ruh itu ditiupkan Allah kepada kita, fungsinya untuk menjadi konektor, ya, konektor, penghubung antara jiwa kita dengan Allah. Jadi kalau jiwa kita sadar Allah, maka ruh itu aktif. Ya, ruh itu aktif. Baik Bapak Ibu. Itu Pak Karyati ya. Assalamualaikum Bapak. Kalau lagi DN tidak merasakan apa-apa, cuma dada terasa dingin dan bau wangi, apa itu sudah masuk ke jiwa? Kalau badan sudah tidak terasa, itu ciri ya, ciri-cirinya. Jadi badan itu tidak terasa Bapak Ibu. Jadi kepalanya mana, badannya mana, tangannya mana, kakinya mana, kayak hilang gitu, tapi sadar. Nah itu sebenarnya fenomena kejiwaan. Maka dari situ kalau ada sensasi-sensasi lain seperti bau wangi dan lain sebagainya, ya sudah abaikan saja menuju kepada Allah. Itu berarti sudah ciri ya, ciri. Tidak semua mengalami, tapi itu hanya sebagai sebuah tanda saja untuk terus menuju kepada Allah. Demikian Pak Abdurrahim Pak Abad. Pak Tulus, mohon pencerahan Pak bedanya keadaan mimpi dengan keadaan sadar ketika ber-DN. Jelas Pak, mimpi itu tidur. Tapi kalau keadaan kesadaran itu sadar. Kesadarannya tidak masuk ke tidur. Ada orang yang tidur tapi sadar, ada orang yang tidur tapi kesadaran itu ada. Itu bedanya ya Pak. Bentar. Oke, ya. Bagaimana memisahkan jiwa dengan fisik kita? Nggak perlu dipisahkan Pak, jiwa dan fisik itu. Diluaskan aja. Kita nggak perlu berpisah atau keluar dari jasad. Karena kita dalam Islam itu tidak mengajarkan adanya keluar dari jasad. Morgosukmo atau out of body experience itu tidak diajarkan. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan sadarilah ciptaan Allah yang tak terbatas ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai alam semesta. Berarti kesadarannya diluaskan aja kepada luasnya alam semesta ini. Tidak perlu keluar. Itu konsep apa? Keluar dari tubuh. DN tidak keluar dari tubuh, tapi meluaskan kesadaran. Baik. Ya, Pak Ateng, Pak Karyadi, sama-sama Pak Karyadi. Maksud daripada niat puasa sehari semalam, mohon penjelasan Pak. Ya, puasa kita itu diniatkan. Jadi bukan puasa secara dohir. Kalau dohir kan dari subuh sampai maghrib. Tapi puasa jiwa kita itu dari mulai subuh sampai subuh. Ya. Bagaimana mengenal sifat dan apalnya Allah, sedang Allah laisa kamitslihi syai'un. Iya. Jadi misalnya sifatnya Ar-Rahman. Maka laisa kamitslinya apa? Jangan sampai Ar-Rahmannya Allah itu di pikiran kita. Oh, kasih sayangnya Allah tuh begini toh. Tidak begitu, lebih dari itu. Oh, seperti ini. Oh, lebih dari itu. Jadi ya, sifatnya. Jadi kita Ar-Rahmannya, Ar-Rahim, kekayaannya Allah itu lebih dari apa yang ada dalam pikiran kita. Baik, af'alnya Allah. Ya, af'alnya Allah ya. Kita melihat misalnya ada perbuatan Allah tentang corona. Ya sudah.
Allahnya itu di balik corona itu. Allah itu ada di balik semua kejadian di alam semesta. Nah, yang menggerakkan itulah laisa kamitslihi syai'un. Yang menggerakkan alam semesta itulah laisa kamitslihi syai'un. Alhamdulillah. Saya kalau sudah zero kok badan tangan kok gerak sendiri Pak Pur. Sebenarnya Pak, maaf kalau zero itu nggak akan bergerak Pak. Jadi kalau sudah meluaskan kesadaran itu sudah diam jasad itu. Karena kesadaran kita. Tapi kadang memang perlu pengabaian, perlu apa? Menuju laisa kamitslihi syai'unnya itu. Pikirannya itu nggak ada energi, nggak ada daya, nggak ada hal-hal yang berkaitan apa power gitu, hilangkan semua, nafi isbat, nggak ada gerakan. Nah itu apa yang saya alami seperti itu. Oke, Pak, tanda mendapat malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Lailatul Qadar itu besok akan kita bahas secara khusus, adalah malam pencerahan. Malam pencerahan, malam kebahagiaan, malam pencerahan sebenarnya. Sehingga tandanya itu kita seperti mendapatkan suatu pencerahan yang wow gitu loh. Ya, kita seperti mendapatkan mantap ini, mantap gitu loh gitu ya. Nah, itu tanda dapat Lailatul Qadar. Jadi tanda itu bukan di alam misalnya hujan gerimis, angin sepoi-sepoi, nggak ada itu. Tanda-tanda seperti itu. Tanda-tandanya ya karena itu diturunkannya ruh, tanazzalul malaikatu warruh, maka di dalam kita berdien, kita beriktikaf, ruh kita juga harus aktif sehingga ruh ketemu ruh nyambung, dapat itu. Tapi kalau ini turun kita nggak pakai ruh, pakainya jiwa, pakainya jasad yang nggak nyambung, turun ya nggak ketangkep. Nah demikian. Pak Indri memandang Allah sebagai satu, jangan Pak Pur, betul Pak Indri. Pak Pur, ruh itu alat berhubungan kepada Allah, jasad kembali ke tanah. Ya, jadi yang bertanggung jawabkan baik buruk itu jiwa. Kemana? Ke alam barzah. Iya. Alam barzah, alam kubur. Nanti kalau ditiupkan ditiupkan itu trompet malaikat Israfil, tulang-tulang yang berserakan disatukan kembali, jiwa menempati jasadnya lagi. Blek. Nah, itu masuk ke alam akhirat. Pak Rusdi, waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi di dalam iktikaf, ya, ini nilai spiritual tertinggi di dalam kita beribadah puasa. Jadi di dalam setiap ibadah yang kita jalankan, ada fase-fase diamnya. Ada fase-fase kita tidak melakukan apa-apa. Misalnya sholat. Sholat itu fase diamnya ada di tumak ninah. Jadi tumak ninah itu diam. Misalnya sujud, tumak ninah, ya diam, nggak baca apa-apa. Rasulullah itu ketika sholat, ketika beliau ruku, itu beliau diam sampai tulang-tulang kembali pada tempatnya. Berarti diam itu memang ya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau sholatnya lama, yang dibaca apa diulang-ulang, ya nggak perlu diam kok membaca. Namanya kalau membaca ya nggak diam. Nah, di dalam iktikaf, Bapak Ibu,
Nilai spiritualnya itu adalah diamnya itu. Diam yang dibaca apa Pak? Diam kok yang dibaca apa? Pertanyaannya itu bertentangan dengan kalimat itu sendiri. Namanya diam ya diam. Iktikaf itu diam ya diam. Diam yang apa baca Quran? Lu diam kok baca Quran? Diam ya diam. Terus apakah diam itu di dalam iktikaf di masjid itu kita mendengarkan pengajian? Loh, iktikaf kok mendengarkan pengajian? Itu bukan iktikaf, itu namanya pengajian. Iktikaf kok banyak pembicara. Acara iktikaf, pembicara. Profesor ini, profesor itu, dokter ini, dokter itu. Ini iktikaf apa? Pengajian, bedakan. Iktikaf itu sudah diam ini. Itu. Karena di situ ruhnya itu jiwanya mengikuti ruh. Lah kalau ini masih ikut pengajian ya gimana? Aktivitas jasad. Jasadnya udah nggak ngapa-ngapain sudah. Yang bergerak apa? Yang bergerak ada jiwa dan ruhnya. Itu iktikaf. Disitulah nilai spiritual tertinggi di dalam puasa. Siang kita puasa, tidak makan, tidak minum. Sholat tarawih, baca Quran, setelah selesai baru diem, blek, mapan. Nah itu iktikaf. Oke? Agak berbeda pendapatnya dengan yang lain ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, beda itu biasa, jangan dibuat suatu masalah. Ada yang berpendapat bahwa iktikaf itu ya pengajian, baca Quran, sholat, gitu. Kalau saya iktikaf ya iktikaf, diam di masjid, ya diam di masjid, diam sudah. Sholat ya sholat, iktikaf ya iktikaf. Oke. Oke, ini ada minta arahannya supaya dapat Lailatul Qadar. Ya, itu tadi Pak, diam, ya diam di masjid. Nah nanti akan kita bahas. Sebab rangkaian iktikaf itu tidak sekedar banyak amalia, tidak. Itu ada ayatnya. Siapa yang diberikan ruh? Maksudnya siapa yang kena ruhnya itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, siapa yang mendapatkan malaikat dan ruh itu, mendapatkan pencerahan malaikatnya. Ikuti terus kajian selepas subuh ya, karena nanti puncaknya itu ada di Lailatul Qadar. Hari kita bahas besok ya. Terima kasih Pak Pur, bukunya setelah saya gabung ya, sama-sama Pak. Kemudian saya sholat maupun wirid, setelah sholat terasa lebih khusyuk, alhamdulillah. Kadang sampai air mata, alhamdulillah. Baik. Bagaimana Pak Semar? Bagaimana cara menghilangkan rasa takut saat ber-DN, terlebih kalau tengah malam? Ya, takut karena apa Pak? Karena sendirian bisa, karena gelap bisa, karena nanti kalau mati gimana bisa. Ya. Di tengah malam tuh biasanya apa? Takut hantu Pak. Biasanya tengah malam takutnya takut hantu. Ya, kalau takut hantu lampunya dihidupkan semua, wis. Wadangi kabeh. Hah? Ono hantu ben cetha hantu dulu Pak. Tapi apa yang ditakutkan tuh apa? Nanti bisa di-sharingkan lagi. Pak Afni, apakah iktikaf itu ada waktu-waktu terbaik dan sendiri, ada sendiri-sendiri atau bersama? Ya kalau terbaik ya tengah malam ya. Tapi Rasulullah juga pagi pun juga iktikaf kalau di Ramadan terakhir itu. Ya sebaiknya sendiri-sendiri Pak iktikaf itu, jangan rombongan.
Ini kalau saya loh ya, monggo kalau Bapak Ibu mau ngajak keluarga ya boleh, karena tujuannya untuk pendidikan. Tapi sebenarnya untuk itikaf sendiri ya diam, sendiri-sendiri. Namanya diam rombongan gimana? Baik Bapak Ibu. Oke, Aizub, ya alhamdulillah. Terus siaran langsung Aizub ya. Semoga tercerahkan. Apa Pur, kalau Lailatul Qadar adalah pencerahan yang luar biasa dari Allah, apakah Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan puasa saja? Iya. Especially di bulan Ramadan. Lailatul Qadar loh ya. Kalau pencerahan ya bisa kapan saja, tapi kalau Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Setahu saya, nanti monggo kalau ada yang bisa Pak itu di luar bulan Ramadan, monggo. Kita hanya sebatas setahu saya gitu loh ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini sebatas pengetahuan saya. Oke, Mbah Moyo, ini Wonogiri, bagaimana hari-hari ganjil selama iktikaf? Ya enggak apa-apa, itu hari-hari baik, hari ganjil hari baik, tapi jangan meninggalkan hari genap, sama aja. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah 45 menit bersama, 47 menit bersama dengan kami di Padepokan, bersama saya dan Mbah Zen. Ini ternyata menarik, animonya cukup bagus Bapak Ibu. Ya, ngobrol-ngobrol, ada masukan sedikit, tanya jawab gitu ya. Ini yang memang belajar makrifat itu sebenarnya bukan serius Pak. Makanya saya bikin status tuh, tempat makrifat yang paling menyenangkan sedunia. Tempat belajar makrifat. Karena apa ya, santai, nggak perlu ke sini, cukup di rumah lewat online ya. Ya semuanya tujuannya adalah agar kita bisa rileks dan lebih mudah menerima. Karena makrifat itu sesuatu hal yang bukan seperti di kampus. Di kampus kan mikir gini, ini santai. Ya, biarkan hidayah Allah masuk. Baik Bapak Ibu. Oke. Sama-sama Pak Perdana. Abdullah sebaiknya waktu itu kan jam berapa Pak? Jam berapapun boleh Pak. Nggak tanya jam ya. Siang malam pun boleh. Pagi juga boleh. Dulu pernah mengerjakan DN, kalau sholat tahajud sejalan mengucapkan takbir, badan terus merinding, itu petanda apa Pak Pur? Iya, petanda baik Pak. Jadi lanjutkan. Jadi ketika kita berzikir maka tubuh itu akan bereaksi. Reaksinya tergantung apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya, kadang ketika kita DN itu kesadaran kita meningkat, itu agak mengkonstruksi ulang apa yang ada dalam pikiran kita, si pengaruh kepada fisik ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Terima kasih yang ada di Facebook, Pak Roni 3S, Pak Roni, ilmunya dari Kelang, Malaysia. Santai-santai saja. Oke, ada Puan Nurian, Pak Alifi yang sudah di Indonesia, kemudian Pak Mahfud dan kawan-kawan semua, Pak Sunasti. Baik Bapak Ibu, demikian obrolan kita yang cukup santai, mudah-mudahan memberikan satu semangat kita untuk beribadah puasa Ramadan ini, terutama kita semangat untuk itikaf, berdiam diri di rumah atau berdiam diri di masjid. Ya, cukup dengan duduk di tempat yang biasa kita gunakan untuk sholat atau untuk sujud. Di situ kita bisa menggerakkan jiwa dan ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Saya mohon maaf, saya bersama Mbah Zain dan Padepokan Patrap. Dan saya terima kasih atas dukungannya, komentar-komentar, like, subscribe. Dan kalau saya downloader, ya, siapa yang sudah mendownload video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa diulang, diputar kembali, memberikan satu daya pengisian yang lebih mudah diputar, lebih mudah diakses. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.